Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya muliakan Pemprov DKI yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Saudara kami dari Persaudaraan Setiahadi, Mas Irfan dan Mas Fazri, matur suwun. Saudara kami dari Persnas Asad, Mas Parti dan Kang Dewi, turun kehadirannya. Dari Eksekutif DKI Jakarta, Mas Heri, terima kasih. Eksekutif dari Jawa Barat, Kang Zainuddin, atur nuwun Kang. Mas Darwis dari KPS Nusantara, terima kasih Mas. Ketua Majelis Ajar Kang Mas R.B. Wiono, Ketua Majelis Gubur Kang Mas Edi Asmanto beserta seluruh Majelis Gubur, ada Mas Ayi, Mas Erlu, Mas Dayat, para pengurus pusat, para pengurus provinsi dan pengurus cabang yang berkesempatan hadir pada hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama mengikuti kegiatan rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat dan ceria. Rapat kerja ini sengaja kita lakukan setelah kita melakukan berbagai kegiatan dalam peringatan 1 abad persaudaraan Setiahadi Ternate. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Karno, Presiden dari Proklamator kita, bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, baik setelah merdeka maupun sekarang, itu akan jauh lebih berat dibanding dengan tantangan yang dihadapi oleh para perintis perjuangan kemerdekaan seperti yang telah dilakukan oleh perintis PSHT, yaitu Ki Hajar Harjo-Utomo yang diakui negara sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Kenapa tantangan kita lebih berat? Karena yang dihadapi oleh Eyang Harjo beserta para perintis itu jelas musuhnya. Badannya beda, kulitnya beda, budayanya beda. Sehingga dalam menghadapi entah itu persaingan maupun peperangan itu jelas. Kalau kita yang dihadapi bangsa kita sekarang ini, sesama bangsa Indonesia sering terpancing untuk bersatu satu sama lain. Ini tidak mudah. Dan kita sebagai warga persaudaraan Setiahadi Ternate merasakan itu sampai sekarang. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Oleh karena itu, melalui rapat kerja ini kita ingin melakukan pembaruan aktualisasi ajaran yang diwariskan oleh Ki Hajar Harjo-Utomo agar kita semua bisa melanjutkan cita-cita beliau, yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat,
bangsa yang adil dan makmur. Inilah cita-cita yang ingin kita wujudkan bersama, yang dalam bahasa anggaran dasar kita ikut memayu hayuning bawon. Beberapa hal pembaruan yang kita inginkan antara lain kita ingin melakukan habituasi atau membiasakan hal-hal yang baik. Rapat kerja yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian untuk membiasakan kita mensinergikan potensi yang kita miliki, untuk memusyawarahkan berbagai hal yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk tahun ke depan. Karena itu kita pengen rapat kerja ini mulai awal abad kedua ini bisa kita lakukan setiap tahun, yaitu setelah kita menyelenggarakan kegiatan surang. Pinginnya rapat kerja ini digilir. Kita mulai dari Jakarta, karena beberapa kegiatan yang sifatnya nasional kita sudah pernah lakukan di Jawa Timur, di Solo, di Jogja. Nah, kita berharap tahun depan kita ingin menyelenggarakan kegiatan rapat kerja ini di tempat yang lain. Bagi Pemprov yang berminat untuk menjadi tuan rumah, itu nanti bisa mulai kita rembuk hari ini, dan nggak usah khawatir, biayanya kita proyek rame-rame seperti yang kita lakukan, termasuk dari biaya pengurus pusat. Jadi misalnya tadi NTB pengen mendaftar, ya mau aja nanti dirembuk, asal siap panitia penyelenggaranya buat kita. Yang kedua, di dalam forum ini kita juga ingin melakukan pembakuan ajaran, baik itu ajaran yang sifatnya teknik, baik itu senam massal, senam dasar, jurus toya, jurus belati, dan lain-lain. Itu akan secara bertahap kita lakukan pembakuannya. Kemudian nanti ada tim pelatih yang akan kita siapkan, baik mulai dari pusat, dari provinsi sampai ke cabang. Terus tahun depan menjelang raker kita pengen ada semacam kompetisi dari pembakuan jurus yang sudah kita lakukan mulai dari pusat ke cabang. Karena itu pada kesempatan ini pula kami akan memperkuat Lemdiklat, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, untuk melakukan sertifikasi pelatih supaya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa lebih efektif. Kenapa ini harus kita lakukan? Seperti tema kita ke depan, bersinergi membangun prestasi. Untuk melanjutkan perjuangan Eyang Harjoutama hanya mungkin bisa kita lakukan kalau kita menjadi insan yang berprestasi dalam bidang apapun. Dan untuk berprestasi perlu perjuangan. Mau jadi juara pencaksilat, namanya atlet itu penderitaannya luar biasa supaya bisa tembus jadi juara. Begitu juga di juara kelas, juara apa saja, itu perlu komitmen yang kuat untuk mengembangkan potensi diri, dan itulah sumber kekuatan untuk bisa berprestasi dalam bidang apa saja. Semangat itulah yang ingin terus-menerus kita kembangkan agar kita ini bisa memberikan kontribusi agar bangsa Indonesia ke depan ini menjadi bangsa yang terhormat.
seperti mukadimah yang dibacakan oleh Mas Malik tadi, kita belajar pencak silat ini untuk mempertahankan kehormatan, itu yang paling utama. Dan salah satu kehormatan yang bisa kita kembangkan adalah prestasi dalam kehidupan keseharian kita, prestasi dalam pencak silat, prestasi dalam bidang pekerjaan, prestasi dalam bidang pengabdian dan sebagainya. Itulah yang ingin kita lakukan ke depan. Yang kedua, kita secara bertahap ingin mengelola organisasi ini supaya betul-betul bisa adaptif terhadap perubahan yang di dalam mukadimah sekedar bentuk lahir disusunlah organisasi. Nah, kata sekedar di sini tidak berarti asal-asalan, tidak berarti sembarangan, tapi kita harus mencari makna yang ada di dalam kata sekedar. Yang saya pahami adalah keluasan, kelenturan kita di dalam menyesuaikan perubahan-perubahan agar organisasi kita ini tetap bisa menjadi ikatan antar warga setia hati. Jadi tidak hanya setia hati Ternate saja, tapi juga warga setia hati secara keseluruhan dan bangsa Indonesia. Ini tegas di dalam wasiat, karena itu kami sangat mengharapkan salah satu materi yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa memanai wasiat, baik yang berisi tugas dan kewajiban warga persaudaraan setia hati Ternate. Kita harus bisa mentaati hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang tidak boleh. Ini penting agar kita semua bisa memberi manfaat untuk kemajuan persaudaraan setia hati Ternate. Sekali lagi kami sangat mengharapkan kewaspadaan kita terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis ini, terutama perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, karena dari perkembangan itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita selalu mendapat informasi melalui media sosial kita dengan berbagai ragam informasi, baik yang berpotensi memutus hubungan persaudaraan maupun yang berpotensi merekatkan hubungan persaudaraan. Jangan sampai kita sebagai warga persaudaraan setia hati terjebak dalam kegiatan yang menghasilkan dosa jariah, dosa yang terus-menerus karena kita ikut menebarkan informasi yang berpotensi merusak hubungan persaudaraan kita maupun berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang harus kita waspadai bersama. Mudah-mudahan melalui rapat kerja ini kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki ini dengan sebaik mungkin. Nah, yang ketiga, selain persoalan teknik dan organisasi, pada kesempatan ini pula kami ingin mengoptimalkan energi sosial yang kita miliki untuk mengembangkan kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan nanti malam Mas Bono, Mas Bowo, dan tim pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh Mas Tri Sundoro bisa menjelaskan sepintas tentang pentingnya kita mengembangkan kooperasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Karena dalam kondisi yang sejahtera, kita akan mempunyai keleluasaan untuk bisa mengabdi lebih banyak lagi dalam rangka ikut memayu kayuning Torono. Itulah beberapa hal yang agenda yang akan kita kembangkan pada kesempatan hari ini untuk meneguhkan kebersamaan kita. Kami mohon
Kang Mas Edi Asmanto selaku Ketua Majelis Gubur untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka rapat kerja ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan keberkahannya sehingga rapat kerja ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.